Apa ya sekarang, coba saudara renungkan sama-sama. Apa yang menentukan kebahagiaan kita hari-hari ini? Hari-hari ini loh, hari-hari ini. Kalau mau jujur, yang menentukan kebahagiaan kita seringkali masih, termasuk saya, uang. Kalau makin banyak uang kita, makin tenang ya. Itu semua memang baik dan itu menyenangkan. Tapi waktu itu semua kita cintai lebih daripada kita mencintai Tuhan. Kalau itu semua saudara dan saya kejar lebih daripada mengejar Tuhan. Kalau itu semua jadi lebih penting daripada Tuhan dalam hidup kita. Maka apa yang seharusnya menjadi kesenangan di dalam hati kita malah akan mendatangkan banyak masalah bagi kita. Apa yang seharusnya ada untuk bisa membantu hidup kita menjadi lebih baik, lebih menyenangkan, justru berubah menjadi sesuatu yang menguasai kita dan menentukan kita bahagia atau enggak. Harusnya ada uang membuat kita lebih mudah hidupnya. Tapi masalahnya waktu uang kita cintai lebih banyak, ada uang pun enggak pernah jadi cukup buat kita. Kita pengen lebih lagi. Begitu uang berkurang kita panik. Apa yang seharusnya membantu untuk hidup kita lebih baik, ini akhirnya malah mengontrol hidup saudara dan saya. Begitu juga dengan poin-poin yang tadi, kesehatan kita di luar Tuhan. Apapun yang kita kejar akan membuat kita menjadi tersesat. Kita nggak bisa berhenti dari kekhawatiran, ketakutan kita, kecemasan, kelelahan kita. Kenapa? Karena standar yang kita buat sendiri. Umur segini gue harus punya ini. Umur segini gue harus punya ini. Ya kan? Gue harus begini. Kita punya standar. Handphone saya harus begini, saya nggak tahu standar saudara apa. Tanpa sadar itu semua menjadi ketakutan kita, kekhawatiran kita, kecemasan kita, dan kelelahan kita karena kita harus kejar itu. Tiap kali lihat Instagram kita merasa harus balapan sama semua orang yang ada di Instagram itu. Kita merasa bersaing, kita nggak boleh kalah. Akibatnya di luar Tuhan kita semua gini, kita nggak bisa lagi mengakui dan mengevaluasi kegagalan kita. Kejatuhan dan dosa kita. Kenapa? Gengsi. Kalau ditanya, karena gini, di luar Tuhan kita nggak bisa menyadari loh kesalahan kita. Gimana kabarnya? Baik. Baik itu apa? Ukurannya uang, pengakuan, bukan lagi soal hubungan sama Tuhan. Padahal kesempurnaan kita sebagai manusia adalah dalam hubungan sama Tuhan. Saya mau beritahu kenapa sempurna? Di situ saudara mendapat kekekalan. Di situ yang namanya kesehatan saudara tidak akan pernah habis, bahkan tidak pernah habis gara-gara kematian. Halo? Kapan saudara bisa bicara hidup kekal? Kapan saudara bisa mendapatkan sesuatu yang kekal? Kapan saudara bisa mendapat penerimaan yang kekal? Hanya di dalam Tuhan. Di luar Tuhan itu semua nggak ada. Makanya kesempurnaan hanya didapat di dalam Tuhan. Di luar Tuhan bahkan kita nggak sadar bahwa kita ada dosa. Berdosa terus ya. Apa kabar? Baik. Kita nggak sadar kita berdosa. Tapi orang yang masuk perhentian, orang yang masuk berhenti bersama Tuhan, berjumpa bersama Tuhan di dalam Sabat tadi, kita akan selalu kayak, aduh Tuhan. Kita akan sadar semua dosa kita akan sadar semua kekurangan kita, terus apa? Kita sadar bagaimana Tuhan mengampuni kita. Kita sadar bagaimana Dia mencintai kita tanpa syarat. Gak usah ngomong di dalam Tuhan, sebetulnya berhenti dan beristirahat juga membuat kita lebih baik. Betul gak saudara? Berhenti dan beristirahat membuat kita lebih baik. Semua orang. Kekuatan kita dipulihin waktu kita berhenti dan beristirahat. Setuju? Kalau saudara kurang istirahat, kekuatan saudara habis. Kita bisa dibantu untuk keluar dari kejenuhan kita. Saudara yang sudah jenuh, berhentilah sebentar. Beristirahatlah supaya engkau gak jenuh. Saudara bisa keluar dari usaha yang saudara lakukan terus tapi tidak menghasilkan buah, berhenti sebentar. Kalau kamu sudah coba segala cara kayaknya nggak ada hasil, berhenti sebentar, berhenti. Jangan panik, berhenti sebentar, beristirahat. Keluarlah dari usaha yang tidak menghasilkan buah itu. Supaya kamu bisa belajar mengevaluasi semuanya. Apalagi berhenti dan beristirahat di dalam Tuhan. Disitulah saudara dan saya akan dibawa menyadari kesempurnaan yang sudah Tuhan sediakan dalam hidup kita. Kenapa kita takut? Karena kita nggak sadar apa yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Kenapa kita khawatir? Karena kita nggak sadar apa yang Tuhan sudah sediakan buat kita.